Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Kabar transfer dari Manchester United. Ada informasi yang sangat menarik menurut gue. Jadi Manchester United ini kan memang masih berburu center back. Gareth Braithwaite masih dalam proses di analisa ulang apakah Manchester United akan melakukan tawaran kembali ya untuk menawar pemain dari Everton yang sebelumnya sudah pernah dilakukan tapi ditolak oleh Everton karena Everton minta angka 65-70 juta, Manchester United membuka dengan sekitar angka 30 juta. Gua pikir Manchester United tentu saja ketika akan melakukan tawaran ulang, mereka atau Ineos ya dalam hal ini akan menetapkan batas nih. Nah, berapa sekarang angka kira-kira untuk Gareth Braithwaite, pemain berusia 21 tahun yang divaluasi kalau gue lihat di Flashscore ini di 31 juta euro, 30 juta euro ya. Pasti klub saat ini ketika Manchester United mengajukan tawaran atau berminat, masih ada yang namanya Manchester United Tax, masih ada angka yang dilebihkan oleh klub pemilik pemain. Dalam hal ini adalah Everton, Gareth Braithwaite disebutkan 70 juta. Kalau nggak salah Fabrizio Romano pernah mengatakan kalau bagaimana Manchester United misalnya ketika melakukan penawaran terhadap Harry Maguire ya 80 juta ya kan. Belum lagi memang Gareth Braithwaite ini juga pemain Inggris yang biasanya memiliki angka yang lebih tinggi jika dibandingkan pemain non-Inggris. Tapi Ineos mengatakan mereka tidak akan menawar terlalu tinggi, mereka akan sesuai dengan angka pasar. Namun Manchester United butuh center back. Disebutkan oleh Sky ketika Manchester United ini ataupun Everton terlalu lama, angkanya terlalu tinggi, proses terlalu berbelit-belit Manchester United akan beralih. Namun menurut gua sepertinya Manchester United tidak akan langsung cabut dari Gareth Braithwaite. Manchester United masih akan berusaha, tapi jelas tidak akan mengikuti angka yang diingini oleh Everton, 65-70 juta pounds. Di mana angka yang menurut gua akan berusaha untuk dikejar oleh Manchester United? Manchester United sudah kehilangan Raphael Varane, sedang dalam proses menawar atau melakukan negosiasi perpanjangan kontrak untuk Jonny Evans. Gareth Braithwaite, ada beberapa analisa yang menyebutkan memang pemain ini memiliki kapasitas, memiliki kualitas, memiliki perkembangan yang bagus. Sebelum di Everton, di Blackburn Rovers, sempat juga berkembang di PSV Eindhoven. Ada sebuah analisa di YouTube ya, di channel lainnya yang menyebutkan memang bagaimana secara fisik Gareth Braithwaite ini sudah terdevelop dengan kompetisi Liga Inggris yang memang mengandalkan fisik ya, terutama ketika dia ini di Blackburn Rovers. Sementara sisi teknis ini berkembang dengan cukup pesat ketika dia di PSV Eindhoven, Liga Belanda, di mana tidak se-fisikal Liga Inggris ya. Ini memungkinkan memang perkembangan dari pemain muda ini lebih ke sisi teknis pada saat itu. Dan musim lalu bersama dengan Everton, dia menunjukkan bahwa Gareth Braithwaite ini memiliki kontribusi yang sangat luar biasa di lini pertahanan dari Everton. Ada satu sisi yang harus dikembangkan oleh Gareth Braithwaite menurut gue adalah passing ya, progressive passing, lalu juga penetrasi. Misalnya gue sudah pernah bahas di salah satu video sebelumnya bagaimana misalnya gue bandingkan secara statistik ya Gareth Braithwaite dengan Raphael Varane di angka passing, progressive passing dan juga penetrasi. Di situ gap yang cukup besar. Nah, balik lagi nih, kira-kira berapa angka yang akan berusaha untuk ditawarkan oleh Manchester United? Dan menurut gue angka yang make sense ya untuk Gareth Braithwaite, sekali lagi gue melihat ini pemain memiliki talenta bagus. Menurut gue langsung aja angka 50 juta sih. 50 juta gue menilai ini adalah angka maksimal ya yang mungkin bisa dicoba oleh Manchester United. Kalau seandainya 50 juta ini tidak disepakati oleh Everton, sudah waktunya Manchester United untuk cabut ya dari negosiasi ini. Ada nama-nama lain yang disebutkan oleh Sky
juga menjadi pertimbangan Manchester United. Jean-Claude Todibo ada di sana, musim lalu sudah dikaitkan dengan Manchester United. Leny Yoro, walaupun persaingan ketat ya, Real Madrid ada di sana, Matthijs de Ligt juga ada di sana sebagai salah satu calon kandidat. Jadi menurut gua tidak ada alasan Manchester United ini hanya dengan Gareth Braithwaite saja. Tapi di sisi lain juga tidak bijak ya kalau mereka langsung meninggalkan Gareth Braithwaite begitu saja nih. Tawaran 30 juta, 35 juta ditolak langsung selesai, enggak. Karena menurut gua secara ringan amatiran ya, dengan potensi yang dia miliki, kalau divaluasi hanya di 30 juta saja menurut gua itu sesuai dengan pasar. Dan ya dia punya hal yang bisa jadi lebih bagus lagi gitu loh sebagai pemain lini belakang Manchester United. Dia pemain unik, dia pemain yang memiliki masa depan yang juga sangat besar menurut gue, Gareth Braithwaite. Sehingga menurut gue secara ringan amatiran Manchester United bisa mencoba sekali lagi 50 juta, tapi kalau ditolak ya sudah selesai saja. Dan kabar lainnya yang ingin gue bahas di video kali ini adalah bagaimana David Ornstein dari The Athletic, media The Athletic yang sangat bisa dipercaya ya, dan juga jurnalisnya David Ornstein mengatakan kalau bagaimana Manchester United ini mengeksplorasi kemungkinan kesepakatan untuk mendatangkan Joshua Zirkzee dari Bologna. Wow, striker dari Belanda yang memperkuat Bologna, Joshua Zirkzee ini disebutkan diminati secara nyata oleh Manchester United, walaupun belum ada pembicaraan antara Manchester United dengan Bologna ya, artinya kedua klub ini belum ada pertemuan secara langsung. Tapi bagaimana ada ketertarikan yang nyata dari kubu Manchester United. Release clause disebutkan 40 juta euro, dan ini bisa langsung ya, karena ketika release clause ini ditebus langsung bisa diamankan Joshua Zirkzee. Tapi diskusi ini akan membutuhkan kesepakatan dari Bologna, dan tentu saja ada juga hal secara personal yang harus disepakati, yaitu adalah gaji dan juga komisi dari agen. Ini merupakan faktor yang harus juga dilalui oleh Manchester United. Zirkzee ini disebut berkembang secara luar biasa di tangan Thiago Motta di Bologna, mencetak 11 gol dan juga membukukan 5 assist dan mengantarkan Bologna ke kualifikasi Champions League untuk pertama kali. Joshua Zirkzee ini sebelumnya bergabung dari Feyenoord di usia 16 tahun ke Bayern Munchen, lalu dipinjamkan ke Parma dan Anderlecht sebelum bergabung ke Bologna tahun 2022 dengan 8,5 juta euro. Zirkzee juga bergabung di skuad Piala Eropa Belanda setelah Frenkie de Jong dan juga Teun Koopmeiners ini absen karena cedera. Nah, kabar menarik ya Joshua Zirkzee. Dan ada informasi lainnya, disebutkan kalau komisi yang diminta oleh agen Kia siapa nih ya namanya, agen lah dari Joshua Zirkzee ini, disebutkan berada di kisaran angka 15 juta euro. Wow, 15 juta euro ini harus dibayarkan ke agen, dan ini yang masih menjadi hambatan bagi AC Milan ya. Kia Joorabchian ini adalah agen dari Joshua Zirkzee yang meminta angka 15 juta euro. Jadi secara total kalau memang Manchester United ingin mengambil Joshua Zirkzee, 40 tambah 15 berarti 55 juta euro secara paket. Dan kalau Manchester United ingin membajak ya, menyalip di tikungan katakanlah untuk AC Milan yang kabarnya sudah memiliki kesepakatan secara personal terkait dengan gaji, ya Manchester United harus setuju 40 juta euro ditambah dengan komisi 15 juta euro untuk agen dari Joshua Zirkzee. Joshua Zirkzee sendiri di salah satu konten gue sudah jelaskan bagaimana dia memiliki kemampuan yang unik juga, dan ada kabar juga dia sudah dipantau oleh tim kepelatihan Manchester United utamanya Erik ten Hag. Dan kalau memang Manchester United bergerak di bursa transfer kali ini ke pemain apapun ya, ini ada unsur Ineos tentu saja. Jason Wilcox, Omar Berada sudah ada di sana, lalu juga Sir Dave Bracewell, Jean-Claude Blanc sudah ada di sana. Jadi bukan hanya soal Erik ten Hag yang mengajukan nama ataupun mengajukan minat, tapi ini juga sudah dikaji, sudah dianalisa, karena ada hal yang berbeda kan jika dibandingkan dengan
situasi sebelumnya. Bagaimana menurut Sobat Football United? Joshua Zirkzee sepakat atau tidak? Dan kabar terakhir, ada sebuah informasi yang menyebutkan dari Manchester Evening News ya, bahwa negosiasi proses perpanjangan kontrak dari Bruno Fernandes ini bukan menjadi prioritas untuk saat ini. Dan kalau gue lihat ya, bagaimana Bruno Fernandes yang menjadi tulang punggung dari Manchester United tentu saja selama bermusim-musim, kontraknya baru akan berakhir tahun 2026. Menurut gue sepakat ya, masih ada 2 musim lagi. Bruno Fernandes menurut gue jelas merupakan sekali lagi pemain yang vital bagi Manchester United, tapi pembicaraan kontrak mungkin baru bisa dilakukan musim selanjutnya, di mana dia akan memasuki tahun terakhir. Gue secara dengan amatiran masih berharap Bruno Fernandes akan stay di Manchester United. Gue tidak bisa membayangkan Manchester United tanpa Bruno Fernandes ya. Ada beberapa komentar ABCD, tapi ya tidak bisa didukung dengan data kontribusi yang jelas karena sering hanya bersikap atau bersifat sangat subjektif. Bruno Fernandes terlalu emosional di atas lapangan, terlalu banyak teriak-teriak, terlalu kadang egois, walaupun angka dari statistik menunjukkan hal yang sebaliknya. Terlalu subjektif lah. Intinya bagaimana Bruno Fernandes diakui oleh banyak pihak, ini pemain kelas dunia, pemain yang terbaik yang dimiliki oleh Manchester United, kontribusinya juga sangat nyata. Itu yang lebih jelas menurut gue, sehingga gue berpikir penting bagi Manchester United juga untuk mulai memikirkan terkait dengan masa depan kaptennya ini ya, yang by the way sangat jarang absen karena bagaimana situasi fisik dari Bruno Fernandes juga sangat luar biasa. Tapi belum menjadikan ini akan dalam musim panas ini. Gue sepakat sih, karena memang ada hal yang harus diperkuat dulu di posisi-posisi lain, ataupun juga pemain yang harus dilepas dulu, dan ini juga butuh konsentrasi dari manajemen Manchester United. Tapi selanjutnya mereka juga harus segera bertindak terkait dengan masa depan Bruno Fernandes. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.